Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fi din wa akhwati fillah, hadirin, ada perempuan enggak? Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebuah nikmat yang harus dan senantiasa kita syukuri, dan tidak boleh kita berhenti untuk bersyukur atas nikmat ini. Ada nikmatul Islam wa sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kita dari sekian hambanya untuk menjadi seorang muslim. Di saat banyak orang yang bingung dan bimbang untuk mencari jalan hidupnya, untuk mencari jalan menuju keselamatan, jalan menuju kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Walillahil hamdu wal minnah, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar, ke jalan yang hak. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orang yang mencari jalan selain jalan Islam, maka dia akan rugi dua kali. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Allah tidak akan mengabulkan, Allah tidak akan menerima amalan-amalannya, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita patut untuk kita syukuri. Demikian juga nikmatus sunnah. Karena dari sekian banyak orang yang mengaku Islam, dari sekian banyak orang yang menisbahkan dirinya kepada al-Islam, tidak sedikit di antara mereka yang mengamalkan Islam tidak sesuai dengan sunnah. Maka apabila seorang muslim atau seseorang hamba sudah mendapatkan nikmatul Islam dan nikmatus sunnah, itu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita jaga.
dengan terus kita belajar, dengan terus kita talabul ilmi, kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena apabila ilmu itu kita pelajari tidak kita amalkan, gak ada gunanya. Apa bedanya kita dengan orang yang gak belajar? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mau ngaji? Sama saja, karena inti daripada al-ilmu adalah al-amal. Hatafal ilmu al-amal wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan untuk diamalkan, kalau enggak hilang itu ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmatul ukhuwah. Gak ada gunanya nikmatul Islam, gak ada gunanya nikmatul sunnah kalau seandainya nikmatul ukhuwah tidak ada pada diri kita. Maka satu hal yang Rasulullah SAW lakukan pertama kali begitu beliau sampai di kota Madinah, selain membangun satu pusat kegiatan, aktivitas keagamaan, yaitu berupa masjid. Subhanallah, masjid itu merupakan jantungnya umat Islam. Kalau umat Islam sudah nggak punya masjid, di mana mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Selain membangun masjid, beliau alaihi salatu wassalam adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Karena ini suatu hal yang penting. Gak bisa tidak, ini harga mati. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Bagaimana Rasulullah SAW begitu intens, begitu fokus untuk membentuk satu tatanan masyarakat yang berdiri di atas Islam, di atas sunnah, di atas ukhuwah. Tapi sayangnya, apa yang pernah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lambat laun, sedikit demi sedikit dengan perubahan waktu dan juga perubahan masa, nikmatul ukhuwah ini sudah mulai dilupakan. Pada Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat Allah yang begitu banyak. Allah menginginkan kita untuk mengingat satu nikmat, yaitu nikmatul ukhuwah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tidak ada nikmat setelah nikmatul Islam, nikmatul sunnah yang lebih berharga daripada nikmatul ukhuwah. Gak ada yang bisa mempersatukan kita, gak ada yang bisa menjadikan kita bersaudara selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul yang mulia sekalipun. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Rasul sekalipun, jika beliau menginfakkan seluruh harta yang beliau miliki untuk mempersatukan umat manusia sedunia ini, tidak akan bisa. Allah. Maka mari kita jaga nikmatul ukhuwah ini. Jangan kita rusak. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nikmatul ukhuwah, nikmat teman, itu sangat penting dalam hidup kita. Maka dikatakan, man la ikhwana lahu fala aisha lahu. Orang yang gak punya teman lebih baik gak usah hidup. Karena apa? Gak mungkin bisa dia itu hidup tanpa teman, tanpa kawan, gak bisa. Siapa yang akan membantu dia ketika dia kesusahan? Siapa yang akan menolong dia ketika dia membutuhkan bantuan? Siapa yang akan memberikan support, dukungan ketika kita itu lemah? Nggak ada. Dikatakan pula oleh sebagian ulama, Al-Imam
Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi rahimahullah. Beliau seorang ahli bahasa, punya kamus namanya Mu'jamul Ain. Beliau mengatakan, orang yang tidak punya teman itu bagaikan tangan kanan tanpa tangan kiri. Orang yang nggak punya teman itu bagaikan tangan kanan tanpa tangan kiri. Nah, ini betapa pentingnya itu teman. Man yatrukul ikhwan fahuwa matruk. Barang siapa yang meninggalkan untuk berteman, barang siapa yang memilih untuk tidak berteman, maka dia ditinggalkan oleh orang. Maka penting sekali yang namanya kawan, teman. Hanya saja nikmat kita mendapatkan teman, mendapatkan kawan, tiba-tiba dirusak, tiba-tiba pecah itu persaudaraan dan juga persahabatan. Kira-kira jenengan pernah ngalami atau tidak? Tadinya punya teman begitu baik, begitu dekat ini sahabat, tiba-tiba retak. Pernah? Manusiawi berarti ya? Pernah ya. Kira-kira apa sebabnya? Bermacam-macam. Apa diantaranya? Nggak usah itu. Apa biasanya? Egois, terus bisnis, gak bayar utang. Ada yang gak bayar utang ya? Apalagi? Apa tadi? Ngomong-ngomong gak berani. Saya mau nyambung lidah beliau aja. Wanita katanya. Kayaknya pengalaman pribadi ini. Ya, kalah saingan, akhirnya sudah sampai di sini saja persahabatan kita. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah rahimani Allah wa yakum jami'an. Yakinlah, tidak ada dua orang yang saling bersahabat, yang saling berkawan, itu kemudian di suatu hari retak kecuali karena dosa. Kecuali karena dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini kepada kita. Beliau bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Wallazi nafsi biyadihi ma tawaddathnan fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Rasulullah sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, ma tawaddathnani fafurriqa bainahuma, tidaklah ada dua orang yang saling bercinta kasih, saling bersahabat, saling berkawan, saling berteman, fafurriqa bainahuma, kemudian ternyata pecah, retak, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Itu pasti, gak mungkin tidak. Maka dari itu salah seorang ulama mengingatkan kepada kita, idza taghayyara sahibuk 'alaika, idza taghayyara sahibuk 'alaika fa'lam anna dzalika min dzambin ahdathtahu fatub ila Allah min kulli dzambin yastaqim laka wudduk, yastaqim laka wudduk. Apabila Anda merasakan kok ada perubahan ya teman saya ini, ada perubahan, yang tadinya sering berkunjung sekarang boro-boro berkunjung, nelpon saja tidak, boro-boro nelpon, ketemu saja melengos. Ya. Didatangi saja rumahnya, dikunci rumahnya, bilang pesan sama anaknya, nak, kalau Pak Fulan itu yang gini-gini datang, bilang ya, Abi nggak ada. Wah, ngajari bohong lagi sama anaknya.
yakinlah, kata beliau, fa'lam anna dzalika min dzambin adznabtahu atau ahdathtahu. Ketahuilah itu dikarenakan satu dosa atau dosa yang kamu lakukan. Jangan salahkan teman kita, salahkan diri kita. Kalau ada teman kita yang kemudian berubah, ya, sikapnya tidak baik lagi sama kita, itu karena dosa yang kita lakukan. Maka kuncinya yang pertama, fatub ilallahi min kulli dzambin yastaqim laka wudduh. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa. Insya Allah akan kembali kita bisa rajut persahabatan dan juga pertemanan itu. Dosa yang pertama. Yang kedua, salah niat. Kita berkawan, kita berteman, niatnya beda. Tadi, semuanya urusan duniawi ini. Kalau berteman, berkawan itu niatnya duniawi, motifnya adalah motif kepentingan dunia, tidak akan kekal, tidak akan langgeng. Urusan tadi bisnis, urusan tadi masalah tadi yang di belakang itu, urusan ini tadi. Itu semuanya dunia. Kalau orang berteman, berkawan dengan orang lain itu karena dunia, mudah pecah. Karena itu fitnah dunia itu. Rasulullah SAW sudah menyatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis lagi indah, menggoda, menggiurkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada kita, kalau mencari teman karena Allah. Mencari teman karena Allah. Apa faedahnya mencari teman karena Allah? Bercinta kasih karena Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada sebarang orang. Hanya 7 golongan yang akan mendapatkannya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tiada naungan kecuali naungan darinya. Salah satunya adalah warajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling bercinta kasih karena Allah. Bercinta kasih karena Allah. Ketika mereka berkumpul karena Allah. Ketika mereka berpisah pun berpisah karena Allah. Bukan karena utang, bukan karena dibohongin karena masalah bisnis, tidak, tapi betul-betul karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bercinta kasih, berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelezatan dan kenikmatan iman kepada kita. Banyak orang yang ngaku beriman, banyak orang yang ngaku beriman, banyak orang yang mengaku beriman, tapi ketika ditanya nikmatnya seperti apa, rasanya iman itu kayak apa, gak bisa menjelaskan. Sama kata orang sate itu enak misalkan, tapi kalau belum bisa merasakan nikmatnya, bohong. Makanya kalau antum-antum itu biasa posting makanan itu hoax semuanya. Kalau belum ngasih sama saya, semuanya. Nah itu bohong itu. Nah, kecuali kalau sudah ini loh bener, oh iya bener nikmat. Nah itu baru kalau sudah rasain. Kalau hanya ngomongan saja nggak bisa. Ya. Demikian juga. Ya. Ustaz, daerah sana itu bagus loh pemandangannya. Alah bohong. Nah kalau diajak ke sana oh ya benar gitu loh. Seperti itulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman."
Tiga hal yang apabila tiga hal ini ada pada diri seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Salah satunya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Cinta karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena urusan-urusan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, cinta karena Allah, berteman karena, berkawan karena Allah. Itu akan mendatangkan cinta kepada Allah. Cinta Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya. Sebuah kisah diceritakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada seorang laki-laki melangkahkan kakinya keluar rumah, pergi ke suatu tempat. Allah Subhanahu wa taala utus seorang malaikat untuk menguntit di belakang orang tadi. Kemudian setelah tersusul ditanya, hendak kemana Anda? Saya ingin berziarah, ingin berkunjung ke saudara saya di kampung sebelah. Ditanya, ada kepentingan apa emang? Mungkin mau nagih utang, atau mungkin mau pinjam uang, atau mungkin untuk membicarakan bisnis, atau untuk apa? Ternyata orang tadi menjawab, aku tidak punya kepentingan apa-apa kecuali hanya karena aku cinta dia karena Allah. Berkunjung ke temannya karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat tadi mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu. Dan ketahuilah Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Allah. Bahkan orang-orang yang berteman, berkawan karena Allah, bercinta kasih karena Allah, banyak orang yang ngiri kelak di akhirat. Orang yang iri, ghibtah, ingin seperti mereka. Bahkan para nabi, para syuhada itu iri dengan mereka. Itu al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling bercinta kasih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kedua, tolong koreksi. Kita berteman, kita berkawan dengan orang lain itu atas dasar apa? Motifnya apa? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan langgengkan itu pertemanan. Allah akan jaga itu persahabatan. Dan ingat, hanya persahabatan karena Allah lah yang akan kekal. Yang lain. Yang ketiga, kenapa kok kadang kita itu retak persahabatan kita, selain dosa, selain motif yang salah? Yang ketiga adalah karena salah pilih teman. Salah pilih teman. Ya. Kalau kita berteman biasanya kan karena sama-sama profesinya, karena sama-sama hobinya. Biasanya kalau orang tukang mancing senangnya sama orang tukang mancingnya. Nah, yang ketawa ngaku. Enggak, insya Allah. Ya, orang yang senangnya badminton mesti kawannya sama orang yang badminton. Dan seterusnya. Oke lah, itu nggak apa-apa. Tapi yang pertama tadi, karena Allah jangan dilupakan. Itu sambilan lah. Itu sebagai sambilan. Kemudian yang kedua, lihat, oke lah sama-sama hobinya, oke lah sama-sama profesinya, kesenangannya. Tapi kita harus pilih-pilih. Apakah misalkan sama-sama senang mancing, sama-sama kerja di satu tempat, sama-sama satu daerah, sama-sama satu bahasa, sama-sama satu kesenangan, apa semua teman itu atau orang itu gak baik? Mesti kan ada yang baik. Pilihlah yang baik, yang bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala.
kata orang, milih teman itu lihat ketakwaan dan juga akhlaknya. Dan Rasulullah SAW itu sudah jelas-jelas memberikan perumpamaan begitu indah kepada kita. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik. Nggak perlu dijelaskan, antum semua sudah paham. Ya. Orang yang berkawan, berteman dengan orang yang baik, yang akhlaknya baik, paling tidak pertama dia akan kecipratan. Tahu kecipratan? Kesawaban, tahu kesawaban? Nggak tahu. Kenapa apa ya? Ketularan, apa bahasa Indonesianya apa? Kebagian nama baiknya. Az-zikrul jamil. Ya, mendapatkan az-zikrul jamil, sebutan yang baik. Karena apa? Dia berkawan dengan orang yang baik. Dia berteman dengan orang yang baik. Pak, Bu, jangankan kita manusia, mohon maaf nyuwun sewu, anjing saja disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dengan penyebutan yang baik. Memang ada penyebutan anjing di dalam Al-Quran dalam konteks yang tidak baik sebagai sebuah perumpamaan. Ada, ya, sebagai sebuah perumpamaan. Tapi penyebutan anjing ini dengan penyebutan yang baik. Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Subhanallah. Lihat. Itu binatang berkawan dengan orang yang baik, disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sebutan yang baik. Apalagi kita. Dan sebaliknya, orang yang berkawan dengan teman yang kurang baik akan kena juga getahnya. Maka dalam pepatah, saya pakai bahasa saya sendiri. Ya, memang ini pepatahnya bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa ala saya. Ya mungkin dari Jawa Timur mungkin, oh berarti Ustadz ini dari sana, akan bisa menerka. Aja perak-perak kebo gupak. Nah, langsung kan? Iya. Aja perak-perak kebo gupak. Jangan dekat-dekat dengan kerbau yang sedang mandi lumpur. Akan kena apa jenengan? Kena lumpurnya, sibatan ekornya. Dekat saja nggak boleh, apalagi ikut nyemplung. Itu loh. Kena getahnya kita. Ya. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berkawan dengan orang yang baik, ya, dia itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Karena teman yang baik gak mungkin menyia-nyiakan kita, gak mungkin mengabaikan kita, gak mungkin membiarkan kita jatuh ke dalam kesengsaraan, jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam hal yang membahayakan. Gak mungkin. Ketika temannya salah langsung diingetin, ketika temannya terpleset langsung dibantu, ketika temannya terjatuh langsung diulurkan tangannya untuk menariknya kembali ke atas. Itu pasti. Kalau temannya baik. Ini. Dan teman yang baik bukan hanya nanti akan memberikan kebaikan kita di dunia saja, tapi juga di akhirat. Di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang betapa dahsyatnya hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah. Dan ingatlah ketika kiamat itu datang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang lari dari kita, Pak Bu. Gak ada yang peduli dengan kita, gak ada yang memperhatikan kita. Saudara kita, bapak ibu kita, anak istri kita, semuanya lari, semuanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, tapi tidak dengan kawan yang baik. Maka dikatakan dalam pepatah, rubba sadiqin awaddu min syaqiqin.
Berapa banyak seorang kawan, seorang teman itu lebih sayang sama kita daripada saudara kandung. Tapi kawan yang bagaimana? Teman yang baik. Maka carilah teman yang baik. Dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Semua teman, semua sahabat, ikatan persahabatan, ikatan pertemanan, ketika di dunia, kelak pada hari kiamat, satu sama lain saling bermusuhan, saling gak kenal. Sudah lulu gue sudah kalau di akhirat nanti. Tapi ada pengecualian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka carilah ya, teman yang baik, teman yang bertakwa. Jangan sembarangan mencari teman, jangan sembarangan mencari kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, la tusahib illa taqi illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah engkau mengundang makan kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Merekalah amunisi kita kelak di akhirat, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, sebagian kita susah mendapatkan surga lewat jalur salat, susah mendapatkan surga lewat jalur sedekah, susah mendapatkan jalur surga mendapatkan surga melalui jalur haji umrah, susah mendapatkan surga melalui jalur ilmu, susah untuk mendapatkan surga melalui jalur amalan-amalan yang lain. Tapi minimal kita punya teman yang baik, kawan yang baik. Karena apa? Orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya. Atau bertemannya dengan orang yang baik. Berkawanlah dengan teman yang baik. Faedah yang ketika kita berkawan dengan teman yang baik apa? Hati kita akan terjaga dari waswasatus syaitan. Hati kita akan terjaga dari waswasatus syaitan. Ini. Maka setan itu tidak pernah yang namanya lengah. Terus berusaha untuk menyesatkan umat manusia dengan segala kemampuannya. Tapi kalau yang lagi jadi TO itu apa? Target operation, menjadi objek, itu orangnya dekat sama orang yang saleh, dekat sama orang-orang yang bertakwa, putus asa ini setan. Kenapa? Kena tarik lagi sama temennya, kena tarik lagi sama temennya, susah. Kemudian itu yang ketiga, salah teman. Yang keempat, kira-kira yang keempat apa? Kurang memperhatikan adab. Kurang memperhatikan adab. Kita kadang sudah dikasih teman yang baik, sudah dikasih kawan yang bertakwa, yang saleh, kita sia-siakan. Kita sia-siakan. Ini satu hal yang patut kita sadari. Sudah dapat lingkungan yang baik, tetangga yang baik, sahabat yang baik, ternyata kita tidak bisa menjaga. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan adab-adabnya. Kita tidak memperhatikan adab-adabnya. Maka sungguh rugi, sungguh rugi orang yang sudah dapat kawan yang baik, teman yang baik, kemudian disia-siakan. Rugi sekali. Wong sekarang itu nyari teman yang baik susah. Jangankan sekarang ini Pak Bu, dulu para ulama itu juga mengatakan, ya, cari teman yang baik saat ini itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Dikatakan oleh Imam Wahab Ibnul Ward rahimahullah, sahibtun nasa khamsina sana
Aku bergaul, aku berinteraksi dengan manusia selama 50 tahun. Fama wajadtu rajulan. Aku tidak mendapatkan seorang kawan pun. 50 tahun gak dapat teman. Tapi teman yang seperti apa? Rajulan ghafara li zallatan. Oh, seorang teman yang ketika aku salah, aku dimaafkan. Kalau nyari teman, asal teman, sekarang aja sudah nih. Saya sudah dapat teman banyak. Itu kan. Tapi beliau 50 tahun cari teman, gak dapat-dapat. Emang teman yang seperti apa? Beliau mengatakan rajulan ghafara li zallatan. Ketika teman yang ketika aku salah, dia cepat memaafkan. Ada yang teman kayak gitu, dongkol lah ya di hati. Oh, titenono saiki. Wah, itu kan. Lihat sekarang kamu bisa kayak gitu sama saya. Nanti nunggu kesempatan, dendam yang ada. Kemudian pakai dalil lagi. Ya. Pakai dalil. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kejelekan sebiji sawi pun, dia akan melihat akibatnya. Oh, lihat nanti akibatnya. Pinter ini kok. Pakai dalil. Ya. Nyari temen yang ketika salah cepat memaafkan, tidak perlu teman yang bersalah itu meminta maaf, langsung dimaafkan. Jadilah seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Beliau dizalimi oleh saudara-saudaranya, hampir saja dibunuh, yang kemudian akhirnya dibuang ke dalam sebuah sumur. Ketika mereka saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam minta maaf, apa kata? La tathriba alaikumul yawm. Gak ada balasan apa-apa untuk kalian pada hari ini. Sudah. Bahkan beliau menisbahkan keretakan persaudaraan dan juga persahabatan antara beliau dengan saudara-saudaranya bukan karena kesalahan saudara-saudaranya, tapi beliau nisbahkan kepada siapa? Kepada setan. Ketika setan yang telah mengobrak-abrik persaudaraan kita. Jadi bukan ditimpakan kesalahannya kepada temannya, kepada saudaranya, tapi timpakan kepada setan. Memang itu strategi setan. Ini. Kemudian yang kedua, wala aqalani asratan. Dan ketika aku itu mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan, dia langsung membebaskan. Seperti tadi Pak, temennya susah bayar utang, ya sudahlah, berapa sih? Enak ya dapat teman gini ya. Kayaknya temannya banyak kalau orang kayak gini. Pengumuman, kalau mau cari teman seperti Bapak Fulan itu loh. Emang kenapa? Saya itu utang sekian juta, nggak bisa bayar, diikhlaskan. Masya Allah. Ada kayak gitu. Maka sekarang ini saya mau mengikrarkan jadi temannya. Ketika dapat kesulitan apapun langsung sudah. Apa butuh bantuan apa sih? Nggak perlu ngomong. Kita itu kadang, mohon maaf, kurang peka, kurang sensitif. Temennya cerita kesana kemari akan kesusahannya, jawabannya apa? Sabar. Semua itu ada ujian. Nah kalau seperti itu ngapain capek-capek cerita? Iya kan? Sudah ketemu sama temannya, biasanya ceria sama temannya. Tiba-tiba ketemu sama temannya ini kok cemberut saja. Ketika diajak ngomong, gak bergairah untuk menimpali obrolan. Mesti ada masalah, tapi kita kadang gak ngeh. Biarin tuh urusan dia kok. Harusnya kita peka dari raut wajah, dari tutur kata teman dan saudara kita. Apakah dia itu dalam kondisi membutuhkan bantuan kita ataupun tidak? Harus peka. Ini yang dicari ternyata. Gak perlu ngomong, gak perlu curhat, sudah tahu diri. Ada yang kayak gini, saya ikrarkan lagi. Siapa? Saya jadi temannya. Yang ketiga, wala sataroli auratan.
Orang yang senantiasa menutup aibku. Ya Allah. Ini loh kadang yang membuat persaudaraan itu pecah. Membuka aib saudara. Membicarakan kesalahan-kesalahan temannya di hadapan umum. Sengaja atau tidak. Ini dia. Pada Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembira, man nafasa an muslimin qurbatan min quramid dunya nafasallahu lahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan mengangkat kesulitan saudara sama muslim dari kesulitan dunia, Allah akan mengangkat semua kesulitannya kelak di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutup aib dirinya ketika di akhirat. Ingat, itu paling penting di saat semua episode kehidupan kita, sejak lahir sampai kita meninggal dunia, dipampang, dibeberkan, diputar itu film kita. Kalau seandainya ada hal yang salah, ada hal yang keliru, ada aib, ada dosa yang maksiat yang kita lakukan, Allah langsung tutup itu. Jadi sudah ada editing otomatis, edit otomatis. Kalau kayak gini biasanya, kalau muhadharah ataupun kajian kayak gini, mesti nggak mungkin langsung diupload. Ya Mas Reza, diedit dulu ya. Iya. Besok nggak usah nyewa Mas Reza ataupun Mas Badrimin, mana ini? Ada di belakang. Ya nggak apa-apa. Nggak perlu nyewa jenengan, besok nggak laku di sana. Sudah otomatis edit. Allah sendiri yang nutup itu. Subhanallah. Maka inilah, nyari teman yang kayak gini susah atau susah ini? Malik Ibnu Dinar itu salah seorang generasi salaf, 3 generasi pilihan. Sampai mengatakan kondisi umat Islam pada waktu itu, apa kata beliau? Ukhuwatu hadzal zaman mithlu maraqatit tabbah fi suq thayyibur rih la ta'malah. Perkawanan, persahabatan, pertemanan pada zaman kita sekarang ini, zaman dulu bukan sekarang, itu bagaikan ya orang yang masak makanan. Baunya sedap, ya. Tapi makanan itu tidak sampai kepada orang yang mencium. Nyesek apa enggak? Artinya apa? Subhanallah. Maksudnya apa? Yang didengarkan oleh kita, yang didapat oleh kita dari para asatidzah, dari para guru kita, para kiai kita, begitu indah gambaran tentang ukhuwah. Iya enggak? Begitu indah yang namanya persahabatan di dalam Islam. Pertemanan karena Allah, begitu indah. Tapi ketika kita lihat kenyataan, Ustaz, jangan banyak ngomong deh. Lihat aja sudah di lapangan bener apa tidak. Itu yang terjadi, ya enggak? Itu di zaman Malik Ibnu Dinar rahimahullah ta'ala. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman kita sekarang ini? Baunya sedap, tapi nggak ada rasanya. Baunya sedap tapi nggak ada rasanya. Subhanallah. Artinya apa? Gambaran-gambaran semu. Maka lewat kajian kali ini saya ingin mengajak, ayolah jadikan gambaran-gambaran indah yang Rasulullah SAW gambarkan kepada kita, yang Rasulullah sabdakan kepada kita, buktikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujudkan. Persahabatan para sahabat, lihat, subhanallah. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, nusikha fi hadzal zaman rasmul ukhuwah wa hukmuhu falam yabqa illa al haditsu 'anil qudama fa in sami'ta bi ikhwani sidqin fala tusaddiq. Kata beliau, yang kita dapatkan sekarang ini, zaman kita sekarang ini adalah tulisan-tulisan, gambaran-gambaran tentang keindahan ukhuwah. Tapi hukumnya, prakteknya dalam kenyataan, kecuali hanya tentang cerita-cerita orang-orang terdahulu. Dulu sahabat fulan dengan sahabat fulan begitu erat.
persahabatannya. Si fulan dengan sebegitu dekat. Sekarang ini sudah nggak ada, yang ada cerita-cerita orang-orang terdahulu. Maka apabila kamu mendengar ada pertemanan sebagaimana pertemanan yang kayak dulu, jangan percaya. Sampai ngomong gitu Al-Imam Ibnul Jauzi. Tapi mari kita jawab perkataan beliau rahimahullah ta'ala ini dengan aksi nyata kita, dengan aplikasi nyata kita. Jagalah teman kita, jangan sampai pecah. Jangan sampai mereka itu hilang. Ini termasuk di dalamnya adalah masalah adab-adab ini. Tolong adab-adabul ukhuwah, adab berteman, adab berkawan diperhatikan. Hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim itu ada 6. Itu hak. Kalau enggak kita tunaikan kita dosa. Kita dosa. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ya salam. Ya. Salah satu tanda kiamat adalah orang tidaklah mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dikenal saja. Hanya kepada orang yang dikenal saja. Tapi memang tempat antum ini agak susah karena hidup di masyarakat yang majemuk. Karena kita tidak diperbolehkan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada non, ya kan? Nih, jadi insya Allah lah antum bisa melihat dari raut muka, wajah, insya Allah. Karena orang yang beriman yang suka wudhu itu wajahnya kelihatan. Kita bisa mengenal kok. Ya, kalau ketemu salam, ya. Masa mohon maaf yang mempraktekkan ajaran Islam ini kok malah perusahaan-perusahaan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kok yang mempraktekkan mereka? Giliran kita ketemu satu teman, boro-boro salam ketemu. Kenapa? Beda pengajian, Pak. Padahal muslim nggak dia? Muslim. Ya Allah. Kalau kemudian berikutnya kalau sakit, jenguk. Kadang kita pilih-pilih kok. Ada yang sakit ya siapa pun nggak kenal, nggak dijenguk. Masa nunggu kenal dulu? Ya justru itu sebagai wahana untuk kenalan. Untuk kenalan. Ini serius sudah selesai ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi kalau mau jenguk teman jangan pilih-pilih. Jangan bilang. Ya. Kemudian ketika temannya bersin, alhamdulillah, baca, doakan, yarhamukallah. Lah kalau nggak baca hamdalah, ya sudah jangan doakan. Tapi ingetin. Ayo mau didoain enggak? Emang kenapa? Kamu tadi bersin enggak alhamdulillah? Oh ya alhamdulillah, yarhamukallah. Ya dibalas kebaikannya, yahdikumullah. Indah sekali. Indah sekali. Jangan masalahkan, yo salahmu dhewe ora gelem maca alhamdulillah. Ya ora tak dongake. Jangan gitu, ingetin. Ayo baca alhamdulillah. Nanti kalau sudah baca tak doakan. Nah, sudah saya doakan, ayo balas doakan. Apa gimana doanya? Yahdikumullah. Akhirnya diajarin, indah, enak. Ya. Kemudian ukhuwah Islam, hak ukhuwah itu tolong betul-betul dijaga, dilaksanakan betul. Ya. Ikhwati fi din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Memang kalau bicara tentang adab berteman banyak banget. Ya. Yang jelas adalah konsepnya. Yang pertama, saya cuma akan memberikan 5 konsep saja sebagai penutup. 5 menit insya Allah cukup ya. Insya Allah cukup. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 34-35. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa la yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim.
Ini konsep menghadapi teman-teman yang kurang baik sikapnya kepada kita, yang kurang baik akhlaknya terhadap kita. Idfa billati hiya ahsan. Balas itu dengan yang terbaik, bukan yang baik. Yang terbaik, idfa billati hiya ahsan. Kalau misalkan ya teman kita ngata-ngatain kita, kejelekan kita disebarkan di muka umum, balas itu, balas. Bener, balas. Puji dia di hadapan orang banyak. Puji dia, sebutkan kebaikan-kebaikan dia di hadapan orang banyak. Ya. Kalau seandainya teman kita ya menzalimi kita, berbuat jelek kepada, balas itu, tapi balas dengan kebaikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala suatu ketika dilaporin bahwasanya si fulan itu di majlis fulani, dia itu membicarakan kesalahan-kesalahan Anda. Apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Siapa orangnya? Tak parani, tak samperin nanti. Siapa orangnya? Mentang-mentang dia itu gini-gini, gak tahu siapa saya. Enggak. Beliau datang, betul samperin betul orang itu, tapi dibawain hadiah, dikasihkan. Kaget orang itu. Ini orang saya ngomongin kejelekannya, mana saya dikasih hadiah, ada apa ini? Nah, apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Mohon maaf, saya nggak bisa ngasih balasan yang lebih baik daripada ini. Nah, emang saya ngapain? Saya nggak berbuat baik sama Anda. Iya, tapi Anda tadi sudah mentransfer kebaikan kepadaku, dan saya tidak bisa membalas kebaikan Anda kecuali dengan ini saja. Subhanallah, minta maaf. Jadi nggak perlu ya diperpanjang kalam, nggak perlu dipersulit urusan, sudah itu datangin, kasih hadiah, sudah itu enak ya. Maka Allah Subhanahu menjanjikan apa? Apabila antara kamu dan orang tersebut ada permusuhan, akan menjadi kawan yang sangat baik. Ka'annahu waliyun hamim. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yang bisa berbuat seperti ini cuma ada dua orang. Orang yang sabar dan orang yang mengharapkan pahala di sisi Ar-Rahman. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Itu yang pertama. Balas kejelekan orang dengan kebaikan, dengan yang terbaik. Kemudian kaidah yang kedua, surat Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kalimat ufu, maafkanlah, tidak. Tapi khudhil afwa, ambil itu sifat pemaaf. Maksudnya apa? Jadikan sifat pemaaf sebagai bekal, sebagai kebiasaan. Khudhil afwa, tidak pakai kata ufu, maafkanlah, tidak. Khudhil afwa, ambil itu sifat pemaaf. Suka memaafkan orang. Wa'mur bil 'urfi, tapi ingat, ketika kita memaafkan orang, jangan dibiarkan. Jangan ditinggalkan begitu, udah. Dosamu tak ngapura, kesalahanmu sudah saya maafkan. Tidak berhenti di situ. Wa'mur bil 'urfi, nasihati. Sebetulnya apa yang kamu lakukan itu membahayakan dirimu sendiri. Memberikan madharat kepada kamu. Kamu itu ngata-ngatain saya, itu artinya apa? Sampean itu transfer kebaikan sama saya. Ingetin. Perintahkan yang baik. Luruskan yang bengkok, benarkan yang salah. Kadang kita gitu, ya wis, sudah saya maafkan, tapi diam sampai di situ sudah, tanpa ada upaya untuk membetulkan dan meluruskan kesalahan orang ini. Wa'mur bil 'urfi. Kemudian wa'rid 'anil jahilin. Kalau sudah dimaafkan, sudah dinasehati, kok tetap saja sudah anggap itu orang yang bodoh, wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Gak usah diambil pusing. Ya wis, memang orang belum tahu. Ya wis, memang orang belum ngerti. Sudah enak. Malah jangan dikatakan orang itu kok gimana ya, sudah tak maafkan, sudah tak nasihati, tetap saja kayak gitu. Nah, jangan, sudah. Jangan diambil pusing, sudah. Kaidah yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu littaqwa." Bersikap yang objektif, yang adil, proporsional di dalam menyikapi orang.
Lihat dengan siapa kita berkawan. Dari status sosial, dari status keilmuannya, dari usianya dan sebagainya. Perhatikan, bersikap adil. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kita bermuamalah, kita berteman dengan orang yang tua, kita seperti berteman dengan teman kita sendiri, atau bahkan bergaul dengan orang yang lebih rendah usia dengan kita. Bersikap adil. Bersikap adil di dalam berkawan, berteman. Keempat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin disingkirkan dan dijauhkan dari siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dua kuncinya. Kunci yang pertama, janganlah dia itu mendatangi kematiannya kecuali dengan membawa keimanan kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan keimanan, pertahankan akidah, pertahankan keislaman. Yang kedua, wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Bergaul dengan manusia, pergauli mereka, bersikap kepada mereka dengan sikap yang mana kita senang mereka bersikap kepada kita. Intinya apa? Apa yang kita sukai berikan kepada orang lain. Apa yang tidak kita sukai jangan pernah kita kasih sama orang lain. Kita senang hormati orang lain. Kita senang dimaafkan ketika kita bersalah, maafkan orang lain. Kita tidak mau ketika orang itu berbohong dan menipu kita, jangan bohongi orang lain, jangan tipu orang lain. Kita nggak mau kesalahan kita disebar di tempat umum, jangan sebarkan kesalahan mereka di hadapan umum seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Kemudian yang terakhir, jadilah kunci-kunci pembuka setiap kebaikan. Berikan apa yang terbaik untuk saudara kita. Insya Allah, kalau bukan dia yang membalas kita, Allah yang akan membalas kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr wa inna minan nas nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihasy syarri ala yadayhi." Di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan sebagian lagi ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan pintu-pintu kebaikan itu terbuka dengan tangannya, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan pintu-pintu kejelekan itu terbuka lewat tangannya. Artinya apa? Jadilah orang yang bermanfaat, yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain dimanapun berada. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadilah seperti hujan. Kun kal ghaithi aina waqa nafa. Aina waqa nafa. Jadilah seperti hujan, dimanapun dia turun, dia akan memberikan manfaat kepada bumi ini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.